Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang analisis regresi linear, khususnya pengantarnya dulu ya. Eh, apa itu analisis regresi? Regresi itu sebenarnya adalah istilah di psikologi, ya, artinya kembali ke perkembangan sebelumnya ya regresi. Intinya gini, kalau ada orang tua yang tinggi begitu ya, tinggi, kemudian kalau punya anak, itu anaknya tuh cenderungnya lebih pendek daripada orang tuanya. Sebaliknya, kalau ada orang tua itu yang tidak tinggi, kalau punya anak, anaknya cenderung lebih tinggi daripada orang tuanya. Sehingga nanti manusia di dunia itu akan kembali ke rata-rata. Nah, kurang lebihnya akan sama. Yang tinggi menjadi lebih pendek, yang pendek jadi lebih tinggi. Nah, itu regres dulunya begitu. Tetapi implementasi di statistika regres itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui relasi dependensi. Dependen itu artinya kebergantungan, atau kalau disederhanakan ya Anda bisa bilang itu pengaruh ya, relasi pengaruh. Meskipun mestinya tidak selalu begitu ya, tapi kita bilang pengaruh itu untuk menyederhanakan. Relasi dependensi dari satu atau beberapa variabel independen terhadap sebuah variabel dependen. Jadi kalau ditanya variabel dependennya berapa di regresi, ya jawabannya satu. Di sini sudah jelas ini ya. Variabel dependen selalu sebuah. Oke. Sedangkan variabel independen itu satu ya bisa, lebih dari satu juga bisa. Satu atau beberapa variabel independen. Ya. Variabel independen itu simbolnya nanti X gitu ya. X. Terus kalau yang Y-nya cuma ada satu. Gitu. Terus ada dua analisis regresi ya, secara garis besar. Ada regresi linear, ada non linear. Linear Anda tahu itu artinya garis lurus. Non linear berarti bukan garis lurus ya. Jadi kalau regresi linear itu hubungan antar variabelnya itu mengarah pada hubungan linear atau garis lurus gitu. Tapi kalau linear adalah selain garis lurus, misalnya apa? Hubungan kuadratik atau parabolik, ya, logaritmik. Nah, itu adalah relasi antar variabel yang sifatnya tidak linear ya, tapi berupa kurva, garis lengkung dan sebagainya. Atau parabola umumnya ya, yang kuadratik itu parabola nama lainnya. Oke. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan adalah regresi yang linear. Karena yang non linear itu nanti penyelesaiannya pun diarahkan pada penyelesaian linear gitu. Jadi ini ditransformasikan sedemikian rupa sehingga nanti penyelesaiannya adalah menggunakan pendekatan linear. Umumnya seperti itu. Sehingga kita bahas yang regresi linear. Nah, regresi linear itu ada dua. Ada yang namanya regresi linear sederhana atau simple regression, dan satu lagi adalah regresi linear berganda atau multiple regression. Ya, sederhana sama berganda. Nah, kita bahas satu-satu bedanya apa antara sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana, kalau kita menggambarkan dalam bentuk bagan, ya, model itu kan ada bisa disajikan dalam bentuk bagan, tapi umumnya adalah dalam bentuk persamaan matematis gitu ya. Kalau dalam bentuk bagan ya begini, X kemudian muncul panah Y, jadi X menuju Y. X itu adalah variabel independen, Y-nya variabel dependen. Ya, sebagaimana tadi sudah sebutkan bahwa dependen selalu satu, kalau regresi sederhana X-nya juga satu. Jadi ciri-ciri regresi sederhana itu adalah X-nya cuma ada satu. Gitu. Contohnya, X-nya pendidikan, Y-nya gaji. Ya. Jadi kita bisa membaca pengaruh pendidikan terhadap gaji seseorang. Ini modelnya semacam ini. Nah, model dalam bentuk matematis ada dua ya, ada empat makanya. Ada model dasar, ada model prediksi, ada sampel, ada populasi. Jadi gini, di statistika itu selalu kita bicaranya di dua tataran ya, tataran sampel sama tataran populasi. Ya. Seringkali kan statistika itu salah satu kegunaan besarnya adalah untuk memprediksi populasi berdasarkan sampel. Ya, kita melakukan penghitungan quick count itu daripada menghitung populasi seluruh TPS yang ada di Indonesia yang jumlahnya sekitar 700 ribuan, lebih baik diprediksi pakai sampel yang jumlahnya cuma 2 ribuan aja. Ya, 700 ribu diambil 2 ribu. 2 ribu itu sangat kecil sekali dibandingkan 700 ribu. Cuma 2 ribuan, tapi bisa digunakan untuk melihat sampel. Jadi ada sampel, ada prediksi. Nah, dalam menggambarkan model itu sama ya.
kita harus membedakan ya sampel itu representasi modelnya seperti apa, kalau populasi itu perumusan modelnya seperti apa. Ya, secara matematis itu dibedakan. Simbol-simbol yang digunakan beda. Ada perjanjian ya bahwa kalau sampel itu simbol-simbol yang digunakan itu adalah huruf-huruf Latin ya, seperti huruf B begini ya, huruf X gitu, kemudian huruf S ya, huruf apa lagi ya. Jadi huruf-huruf Latin ya. R ya, R, B, S begitu ya, X. Tapi kalau populasi itu huruf-hurufnya Yunani ya, beta, kemudian apa, mu, kemudian kita pakai bukan S tapi sigma ya, semacam itu. Itu kalau populasi. Jadi kalau sampel modelnya seperti ini, secara matematis, kalau populasi seperti ini. Nah, bedanya yang basic sama prediksi apa? Jadi model dasar itu ada seperti ini ya, Y sama dengan B0 plus B1X plus E ya, E itu error. Error. Kalau prediksi di sini ada topi ya, Y topi, bacanya Y topi. Topi biasa. Ini kalau Anda pakai buku statistika dari luar itu yang berbahasa Inggris itu dia bacanya Y head ya, head itu kan topi ya, Y dikasih topi begini. Jadi kalau model prediksi itu Y topi sama dengan B0 plus B1X. Jadi nggak ada errornya. Kenapa? Ini model yang kita buat. Ini model yang kita buat, ini model aslinya begini. Ya. Jadi bedanya Y sama Y topi apa? Y itu adalah data asli. Jadi X sama Y itu adalah asli. Kalau Anda nyebar kuesioner begitu ya, misalnya Anda tanya tentang pendidikan sama gaji, ya pendidikannya itu kolom X, gajinya kolom Y gitu. Jadi yang Anda entry di SPSS misalnya atau di Excel itu adalah X sama Y yang ini. Kalau yang ini X-nya masih sama ya, X-nya yang ini ya, X dari sini ya, dari hasil collect data dari menyebar kuesioner begitu. Tapi Y topi di sini adalah hasil perhitungan. Jadi kita yang membuat ini, yang menghitung berapa besarnya Y topi itu buatan kita. Makanya ini disebut sebagai model itu di sini ya. Pemodelan kita itu ada di sini. Gitu. Nah terus error, kalau begitu error sama dengan apa? Ya Y dikurangi Y topi ya. Ini B0 plus B1X itu kan Y topi ini ya. B0 plus B1 kayak gitu. Jadi Y sama dengan Y topi ditambah E gitu. Y sama dengan Y topi ditambah E. Berarti E-nya sama dengan apa? Ya Y topinya pindah ke kiri. Jadi min gitu. Y min Y topi gitu. E sama dengan Y dikurangi Y topi. Itu error. Jadi error itu adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksinya gitu. Makanya prediksi ya, prediksi itu model kita. Model prediksi yang baik adalah model yang errornya paling kecil. Ya, model itu selalu yang terbaik adalah errornya paling kecil. Jadi R-nya itu kecil. Kalau E-nya kecil, ya, maka selisih antara yang sesungguhnya dengan model prediksi yang kita buat itu akan kecil juga. Itu yang bagus begitu. Kalau 0 berarti model prediksi kita sama persis dengan aslinya kan gitu. Itu kalau errornya 0, tapi tidak mungkin, error tidak mungkin 0 ya. Jadi salah satu evaluasi utama dalam analisis regresi itu adalah mengevaluasi errornya itu. Ya, seberapa baik error. Kenapa kok error? Ya karena error itu mencerminkan seberapa baik model kita. Kok bisa? Ya karena error itu adalah selisih antara nilai yang sesungguhnya dengan nilai prediksi. Kalau selisihnya kecil berarti model prediksi yang kita bangun ini adalah model yang baik. Intinya di situ. Lalu bagaimana dengan model populasinya ini? Ya model populasi itu adalah yang mau kita prediksi gitu ya. Kita tuh mau memprediksi ini, nanti beta 0 diprediksi berapa, beta 1 berapa. Tapi kalau B0 sama B1 ini ya, itu nanti kita ngitung. Prosesnya itu yang kita ngitungnya ini. B0-nya yang kita pakai dihitung manual ya bisa, pakai Excel ya bisa, pakai SPSS ya bisa. Ini nanti yang dihitung adalah B0, B1. Nah, hasil perhitungan itu, ini namanya statistik kan. Nah, data diolah jadi statistik. Nah, pakai regresi jadi statistik. Nah, statistik itu digunakan untuk memprediksi populasi. Ini namanya inferensi. Nah, ya. Proses inferensi itu adalah salah satunya adalah membuat prediksi atau membuat estimasi dari berdasarkan sampel untuk mengestimasi populasi gitu. Ya, termasuk pengujian hipotesis. Ya, jadi yang diuji hipotesis yang ini ya, yang diprediksi,
Yang diestimasi, yang diuji hipotesis itu bagian ini. Tapi ini adalah bagian mengolah, menghitung. Hitung-hitungannya di sini, dapat angka, gitu kan. Ngitungnya nggak manual tentunya ya. Manual ya bisa sih, tapi kalau tidak manual ini pakai SPSS, begitu yang ketemu ini, hasilnya digunakan untuk mengestimasi dan menguji hipotesis yang ada di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan regresi linear berganda? Ya, bedanya ya di sini ya, kalau regresi linear berganda X-nya tuh minimum 2. Nah, X-nya minimum 2. Misalnya, nah ini independen ya, independennya minimum 2, dependennya selalu 1. Nah, misalnya independennya itu adalah pendidikan, X2-nya masa kerja. Pengaruhnya terhadap gaji. Kalau tadi kan pendidikan terhadap gaji. Nah, sekarang pendidikan masa kerja pengaruhnya terhadap gaji. Ini kalau sudah dua variabel independen, berarti namanya regresi linear berganda. Jadi totalnya itu melibatkan minimum 3 variabel. Maka ini masuk kategori multivariat. Kenapa kok multi? 3 atau lebih. Tapi kalau regresi sederhana ini baru bivariat. Kenapa? Karena variabelnya cuma maksimum 2 ini. Atau X atau Y. Bukan maksimum ya, cuma 2. Ya. Minimum 2, maksimum 2. Ya 2 ini. Ya. X-nya 1, Y-nya 1. Makanya kategorinya adalah analisis bivariat kalau ini. Melibatkan 2 variabel. Kalau ini multi karena variabelnya sudah 3. Minimum 3. Bagaimana kalau X-nya 10? Ya nggak apa-apa, X1, X2, X3 sampai X10 terhadap Y. Sama aja multivariat. Oke, nah model matematisnya gimana? Ya tinggal dipanjangkan aja ya. B0 plus B1 X1, B2 X2 ya. Kalau tadi slope-nya cuma ada B1 sama cuma B1 saja, sekarang ada B1 dan B2. Ininya sama ya, prinsipnya sama. B1 X1, B2 X2. Kalau sampai 10 ya B3 X3, B4 X4 sampai B10 X10 gitu. Nah, error itu adalah Y dikurangi Y topi sama ya. Ini kalau kita lihat B0 plus B1 X1 plus B2 X2 itu adalah yang ini ya. Ini sama dengan apa? Y topi. Ya, jadi ini kita ganti Y topi, jadi Y sama dengan apa? Y topi ditambah E. Y topi tambah E. Jadi kalau mau mencari E gimana? Ya Y topinya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi Y min Y topi. E sama dengan Y dikurangi Y topi. Begitu. Oke ya, lanjut. Nah, ini model generik. Maaf ya, model generik regresi linear. Model generik berarti model umum. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2, dan seterusnya sampai yang terakhir. Beta 20 X20 plus epsilon. Jadi pakainya epsilon. Kenapa epsilon? Karena ini kita bicaranya di level populasi. Prediksinya gimana? Y topi sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 dan seterusnya beta n xn. Nah, sekarang kita label ya. Simbol-simbol itu maksudnya apa? X ya. X1, X2 dan seterusnya itu adalah variabel independen. Nama lainnya adalah prediktor atau variabel bebas gitu ya. Y itu adalah variabel dependen atau respon, dia yang menanggapi. Nama lainnya adalah variabel terikat. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Sedangkan Y topi itu adalah prediksinya Y. Ya. Y topi prediksi. Prediksi itu ya perkiraannya Y. Ini ngitung kalau ini. Ya. Beta 0 atau kalau di sampel B0 itu namanya intercept regresi. Sedangkan ini beta 1, beta 2, dan seterusnya itu namanya slope. Jadi ada intercept, ada slope. Ya. Baik intercept maupun slope itu keduanya disebut sebagai koefisien regresi. Jadi koefisien regresi itu ada interceptnya, ada slope-nya. Ya. Interceptnya mesti 1, ini konstanta ya. Kadang-kadang disebut konstanta regresi. Ya. Beta 0 konstanta regresi atau intercept. Sedang slope-nya itu ya tergantung X-nya berapa. Kalau X-nya 1 ya slope-nya 1. X-nya 10 ya slope-nya ada 10. Error itu epsilon itu error ya. Epsilon error atau residual. Syarat menggunakan regresi ini adalah seluruh variabelnya harus metrik. Ya, jadi harus besaran berapa ya, baik interval maupun rasio. Dan sampelnya harus besar ya, di atas 30. Ya 28, 29, 27 ya boleh lah ya. Itu juga boleh dikatakan besar. Jadi tidak ada clear cut. Contoh persamaan regresi ya. Jadi
Ini persamaan ini berarti hasil estimasi. Kalau hasil estimasi berarti hasil ngitung gitu kan. Itu adalah di levelnya adalah tataran sampel berarti. Nah, karena yang bisa dihitung itu adalah sampel. Tapi kalau populasi itu nggak bisa dihitung. Nah, koefisien-koefisien regresi diestimasi menggunakan estimator tertentu. Jadi estimator itu adalah pengestimasi. Metode yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka. Algoritma, cara menghasilkan, cara ngitung. Misalnya yang terkenal itu OLS. OLS itu singkatan Ordinary Least Square. Jadi angka-angka ini, intinya kan regresi itu kan ada persamaan, terus kita cari B0-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa, B3-nya berapa. Nah, angka ketemu B0-nya 4, B1-nya 2, B2-nya min 3, ini min 3 ya. Itu angka-angka ini adalah angka hasil estimasi. Nah, cara menghasilkan angka, ya, ketemu angka-angka ini adalah menggunakan estimator, ya, penaksir, gitu, pengestimasi. Nah, estimasi salah satunya OLS, metode kuadrat terkecil, Ordinary Least Square. Ini adalah cara menghasilkan ini. Ya, dari OLS ini diperoleh nilai-nilai koefisien untuk membentuk persamaan regresi. Jadi inti besarnya itu adalah ya sebenarnya kita B0-nya berapa sih, B1-nya berapa, B2-nya berapa gitu. Pakai SPSS itu tujuan besarnya adalah untuk menghitung B0 berapa, B1 berapa, B2 berapa dan seterusnya. Nah, jadi X1, X2, X3 itu variabel independen ya. Y topi itu prediksi ya atau perakiraannya Y ya. Set 4 itu namanya intercept atau konstanta regresi. Konstanta itu kalau nggak ada variabelnya, nggak ada X-nya namanya konstanta. Intercept atau konstanta regresi. 2 itu adalah slope-nya X1. Ini min 3 ya. Jadi B2 itu slope-nya X2. Lah B2 nilainya berapa? B2-nya nilainya min di sini. B1-nya nilainya 2, B2-nya min 3, B3-nya plus 6. Jadi min 3 itu slope-nya X2, 6 itu slope-nya X3 ya. Jadi 6 itu ini B3 slope-nya X3. Oke, nah kegunaannya apa? Secara umum mengetahui relasi dependensi atau pengaruh dari variabel independen, ya, variabel independen bisa satu bisa lebih terhadap sebuah variabel dependen. Kalau ditafsirkan secara khusus misalnya untuk apa? Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen X itu ya, berpengaruh atau tidak terhadap Y. Apakah pengaruh tersebut positif atau pengaruhnya negatif? Nah, Anda tahu pengaruh positif itu kalau X-nya makin besar, Y-nya makin besar. X-nya makin kecil, Y-nya makin kecil. Nah, pengaruh positif. Nah, kalau pengaruh negatif, X-nya besar, Y-nya malah kecil. X-nya kecil, Y-nya malah besar, kan itu. Ya. Jadi, kalau pengaruh positif, ya, itu X-nya makin besar, ya, Y-nya makin besar. Kemudian, X-nya makin kecil, Y-nya juga makin kecil. Ya, ini hanya pengaruh positif. Ya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Ya. X makin besar, Y-nya juga naik. X-nya turun, Y-nya turun. Namanya pengaruh positif. Kalau pengaruh yang negatif, ya, pengaruh negatif, X-nya makin besar, itu Y-nya malah turun. Kalau X-nya makin kecil, Y-nya makin naik. Ini pengaruh negatif. Harga naik, harga naik, barang yang ditawarkan bertambah. Harga turun, barang yang ditawarkan dikurangi. Ini hukum penawaran. Kalau hukum permintaan negatif. Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaannya naik. Kan itu pengaruh negatif. Oke. Jadi itu ya, apakah pengaruhnya positif negatif. Apalagi variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling besar. Jadi kalau independennya seperti ini, kan berarti kan ada X1, X2, X3. Dari 1, 2, 3 ini, apakah X1 yang paling besar atau X2 atau X3? Ya, mana yang paling besar mempengaruhi Y, kan itu. Oke. Terus, prediksi nilai Y bila mana X, setiap variabel X diketahui. Jadi gini, kalau X-nya misalnya nilainya 5, Y-nya 10, X1-nya 5, X2-nya 10, X3-nya 30. Kira-kira Y-nya berapa? Namanya memprediksi. Ya. Kemudian pengujian hipotesis. Ya. Apakah masing-masing independen X itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y? Jadi kalau pengujian hipotesis itu levelnya populasi. Jadi yang diuji adalah beta. Kita bilangnya populasi.
ciri-cirinya ada kata-kata signifikan. Signifikan, kalau ada kata-kata signifikan itu adalah kita tentang berkaitan dengan estimasi populasi, berkaitan dengan pengujian hipotesis. Jadi yang bawah ini ya itu adalah inferensi ya. Dia pernah membedakan antara inferensi sama deskriptif. Kalau deskriptif itu tatarannya sampel, kalau inferensi itu adalah kita berhubungan sama populasi. Kesimpulan umum tentang populasi. Jadi uji hipotesis itu adalah pengujian di level populasi, bukan di level sampel. Data yang kita gunakan untuk menguji sih sampel, ya, tapi hasil ujiannya, pengujiannya adalah untuk tingkat populasi. Contoh penerapan, ya. Apakah durasi belajar dalam seminggu berpengaruh terhadap IPK mahasiswa? Seberapa besar pengaruh tersebut? Pengaruhnya seberapa besar? Jika seorang belajar 12 jam seminggu, kira-kira IPK-nya berapa? Nah, ini regresi linear sederhana. Kenapa kok regresi linear sederhana? Karena X-nya cuma satu. Apa X-nya? Durasi belajar nih X-nya. Y-nya mana? Berpengaruh terhadap IPK. Jadi IPK itu adalah Y-nya. Pengaruhnya seberapa besar? Jika ada orang X-nya 12 jam, Y-nya kira-kira berapa? Berapa prediksi Y? Contoh lain. Apakah besarnya upah berpengaruh terhadap tingkat produktivitas? Ya. Ini sederhana juga. Kenapa? X-nya satu. Apa? Upah. X-nya. Y-nya apa? Y-nya adalah produktivitas. Jika upah sebesar 10.000 per jam, berapa prediksi tingkat produktivitasnya? Jadi kita bisa memprediksi nilainya Y berdasarkan X yang diketahui. Gitu. Jadi ini regresi sederhana. Nah, contoh lain. Apakah durasi belajar dalam seminggu dan tingkat kecerdasan berpengaruh terhadap IPK mahasiswa? Kenapa kok berganda? Karena X-nya 2. Ya, durasi belajar itu adalah X1. Kemudian tingkat kecerdasan, ini IQ itu adalah X2. X2-nya IQ. Berpengaruh terhadap IPK. IPK-nya adalah Y-nya. Kan itu. Ya, X dengan Y. Pertanyaan yang bisa kita jawab, mana yang lebih berpengaruh terhadap IPK? Apakah X1-nya ataukah X2-nya? Ya, apakah durasi belajarnya atau IQ-nya? Jika seseorang mahasiswa punya IQ 105 belajar 12 jam seminggu, kira-kira IPK-nya berapa? Nah, ini memprediksi IPK berdasarkan durasi belajar dan IQ. Gitu. Contoh lain, apakah ukuran perusahaan dalam aset, ya, diukur pakai aset, dan profitabilitas diukur pakai return on asset, berpengaruh terhadap return saham. Kenapa berganda? Karena X-nya ada 2. Ukuran perusahaan, aset itu adalah X1, kemudian ROA itu adalah X2. Y-nya adalah return saham. Itu ya, return saham itu Y. Bahkan dikatakan berganda. Masing-masing variabel itu ya, aset sama ROA itu pengaruhnya positif atau negatif. Nah, dari X1 dan X2 mana yang pengaruhnya paling besar? Nah, ini diantara beberapa yang bisa kita jawab lewat regresi linear, baik sederhana maupun berganda. Nah, sekarang kita bicara tentang interpretasi koefisien regresi ya. Arah pengaruh ya. Arah pengaruh itu lihat aja dengan koefisien B-nya itu ya, dengan slope-nya. Kalau nilainya lebih besar 0 berarti baca ini positif gitu ya. Ini positif. Positif itu besar 0. Kalau lebih kecil 0 namanya negatif. Kalau dia positif, maka dikatakan X-nya itu pengaruhnya positif terhadap Y. Jadi contohnya ini ya. 2 itu slope-nya berapa? Slope-nya X1 slope-nya plus 2. Jadi X1 itu punya pengaruh positif terhadap Y. Kenapa? Slope-nya plus. Tapi X2 itu slope-nya negatif. Kalau negatif berarti pengaruhnya juga negatif. Pengaruh positif itu berarti X1 makin gede, Y-nya ikut makin gede. X1-nya makin kecil, Y-nya ikut makin kecil. Tapi kalau X2 kebalikan. Karena negatif, X2-nya makin besar, Y-nya malah makin kecil. X2-nya makin kecil, Y-nya makin besar. Ya. Oke, ini ya. Pengaruhnya positif. Jadi kalau slope-nya negatif berarti variabel tersebut punya pengaruh negatif. Nah, kalau 0 bagaimana? Ya kalau 0 berarti nggak berpengaruh. Kalau kita belajar di matematika, fungsi linear gitu ya, ini adalah slope positif. Ya. Atau gradient. Kalau di matematika itu slope itu gradient. Ya. Gradient positif itu garisnya naik. Ini X-nya makin besar, Y-nya juga makin besar. Kalau slope negatif atau gradient negatif itu garisnya gini. Ini X sama ini Y. Ya, ini X sama Y. Ini kalau X-nya makin gede ya, X-nya 0, 1, 2, 3.
Makin besar, Y-nya kan makin kecil nih, makin turun. Makin ke sana kan makin turun. Nah, ini kan pertama X-nya besar di sini, Y-nya besar. X-nya digedekan, Y-nya turun. Dibesarkan lagi, makin turun lagi. Ini pengaruh negatif. Bagaimana kalau slope-nya 0? Kalau slope-nya 0, sini X, sini Y, garisnya tuh datar gini. Nah, gradien 0 itu kan garis yang sejajar dengan sumbu X. Gradien 0. Jadi B-nya 0, slope-nya 0 itu identik dengan gradien 0. Ini berapapun X, Y-nya dim aja. X-nya 0, ya Y-nya segini. Katakan sini ada angka 5 ya. Angka 5. X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 1, Y-nya 5. X-nya 10, Y-nya 5. X-nya sejuta, Y-nya tetap 5 gitu. Berarti intinya apa? X tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi tidak berpengaruh ketika slope-nya sama dengan 0. Itu mengenai arah pengaruh gitu ya. Nah, terus besarnya pengaruh. Kalau slope-nya positif ya, setiap X itu naik sebesar satu satuan, variabel yang lainnya tetap atau konstan, maka Y-nya akan naik sebesar beta satuan, B satuan ya. Kalau dia turun, Y-nya turun, itu positif. Tapi kalau negatif, kalau X-nya naik, Y-nya akan turun ya, X-nya naik, Y-nya turun. Atau sebaliknya, kalau X-nya turun, Y-nya malah naik. Naiknya berapa? Ya sebesar B. Nanti kita lihat di contoh yang lebih konkret aja, lebih gampang. Ini sama prediksi ya. Prediksi ini formulanya kayak gini. Kita lewati aja, nanti langsung pakai contoh lebih mudah menjelaskannya. Ya, jadi ini arah pengaruh, besarnya pengaruh, prediksi, kemudian apa lagi? Pengaruh terbesar. Ya. Pengaruh terbesar itu jika variabel independen diukur dalam satuan yang sama, ya, maka yang dibandingkan adalah slope regresi dalam harga absolut. Ya, nilai terbesar ada yang punya pengaruh paling besar. Jadi maksudnya diukur dalam satuan yang sama itu apa? Diukur dalam satuan yang sama. Maksudnya gini. Anda kan punya X1, punya X2, punya X3 misalnya. Variabel independennya itu ada 3 ya, X1, X2 sama X3. Nah, diukur dalam satuan yang sama-sama kilonya. X1-nya dalam kilo, X2-nya kilo, X3-nya kilo. Sama-sama rupiahnya, sama-sama persennya. Tiga-tiganya itu sama-sama misalnya sama-sama dalam satuan kilometernya itu. Jadi satuannya sama. Maka bandingkan aja B-nya yang paling besar dalam harga absolut. Jadi Anda tidak usah lihat plus sama min-nya, yaitu berarti pengaruhnya paling besar. Terus bagaimana kalau satuannya beda-beda? Kalau satuannya beda, ada yang kilogram, ada yang sentimeter, ada yang persen. Kan tidak bisa dibandingkan. Mana yang paling besar? Maka lihat ya yang terstandarisir. Koefisien terstandarisir itu adalah regresi di mana semua data sudah ditransformasikan dalam bentuk data terstandarisir. Data terstandarisir apa? Pelajari lagi materi deskriptif yang sudah kita berikan. Di halaman paling terakhir itu adalah data terstandarisir. Data asli diubah menjadi data terstandarisir. Jadi kalau datanya terstandarisir, maka koefisiennya adalah koefisien terstandarisir juga. Yang mana nanti kita lihat ya. Juga dalam harga absolut. Jadi lihatnya bukan di koefisien asli tapi yang terstandarisir. Caranya apa? Bagaimana bandingkan sama mana yang nilainya paling besar dalam harga absolut, tidak lihat plus sama minnya, ya berarti dia pengaruhnya paling besar. Oke, lari contoh. Nah, contoh yang tadi ya. Y-topi sama dengan 4 plus 2x1 min 3x2 plus 6x. Arah pengaruh. X1 karena dia positif berarti berpengaruh positif terhadap Y. X2 karena dia negatif, berarti pengaruh negatif terhadap Y. X3 karena dia positif, pengaruhnya juga positif. Gitu. Besarnya pengaruh. Nah, berapa nilainya koefisiennya X1? Ya, slope-nya adalah 2. Artinya apa berarti? Jika X1-nya itu naik 1, ya, naiknya naik 1, naik 1, tambah 1, 1. Selalu naiknya 1. Ya, kalau ini kilogram ya naik 1 kilo. Kalau sentimeter ya naik 1 sentimeter. Kalau rupiah ya naik 1 rupiah. Tergantung. Kalau satuannya juta rupiah ya naik 1 juta rupiah. Tergantung satuannya X1. Naik 1 satuan. Sedangkan variabel independen yang lain konstan. Jadi X2-nya sama X3-nya itu ceteris paribus. Ya dianggap konstan. Tidak ada perubahan. Jadi yang naik cuma X1. Yang lainnya tetap. Maka Y diprediksi akan naik. Naiknya berapa? Naiknya sebesar slope-nya X1. Naiknya 2. Jadi kalau X-nya naik 1, Y-nya naik 2.
X-nya turun 1, Y-nya turun 2. X-nya naik 2, Y-nya naik 4. Kan itu. Nah, jadi 2 satuan. Ya, satuannya satu nama, satuan Y. Yang ini bagaimana kalau yang X2? Nah, kalau yang X2, kalau yang X2 itu karena slotnya negatif ya. Jadi kalau X2-nya naik, kita bilangnya selalu naik aja, gampang. X2-nya naik, naiknya berapa? 1, maka Y-nya tuh turunnya 3. X naik 1 satuan, yang lainnya tetap, jadi X1 dan X3-nya tetap, maka Y-nya turunnya tuh 3 satuan. X2 naik 1 satuan, sedangkan variabel independen yang lain konstan, maka Y diprediksi turun sebesar 3. Kenapa kok turun min? Yang terakhir, X3 naik 1, yang lainnya konstan, X1, X2-nya konstan, maka Y-nya diprediksi naik. Naiknya berapa? Naiknya 6 satuan. Satuannya Y berapa? Itu besar pengaruh. Sekarang kalau prediksi, ya. Prediksi Y jika X1-nya 10, X2-nya 20, X-nya 30 bagaimana? Masukkan aja, ya. 4 ditambah 2 kali 10, ya X1-nya ini dikasih angka 10. Nah, min 3 X2, X2-nya 20, ditambah 6 kali X3, X-nya 30. Ketemunya berapa? 144. Terus ditanya, mana pengaruh terbesar? Terbesarnya ya X3, ya. Karena X3 itu punya koefisien paling besar, ya. Koefisiennya dia paling besar. Berapa koefisiennya? Koefisiennya 6. Nah, koefisiennya 6 ini besar. Ini 2, ini 3. Bukan min 3 ya, tapi dianggapnya 3 karena selalu pakai tanda absolut. Tanda absolut itu yang min jadi plus. Setelah di plus semua, kemudian cari angka yang paling besar. Yang paling besar itu berarti pengaruh yang paling besar. Oke, sekarang bagaimana kalau kita analisisnya menggunakan SPSS? Kalau tadi kan koefisiennya sudah tiba-tiba ada koefisien ini. Bagaimana koefisien ini kita estimasi, tapi estimasinya menggunakan SPSS. Misalnya kita punya data, ya, data karyawan yang sudah pernah dibagikan itu, karyawan.shift itu. Terus kita analisis bagaimana pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap gaji. Nah, kita coba aja, ya. Ini SPSS, ini file data karyawan kita dulu. Kemudian kita analis, ya. Analis ini menu analis itu adalah menu yang paling sering dipakai, ya. Karena semua teknik analisis, prosedur analisis itu diaksesnya lewat menu ini, ya, analis. Hampir semuanya ada di sini. Analis, kemudian regression, ini regression, kemudian pilih linear. Analis, regresi, linear. Oke. Terus apa yang jadi variable dependent? Variable dependentnya adalah gaji, ya, Y-nya gaji. X1-nya independen yang pertama adalah pendidikan. Variabel independen yang kedua adalah masa kerja. Masa kerja kita pindah di sini. Jadi pengaruh pendidikan dan masa kerja terhadap gaji. Kalau sudah klik OK. Oke. Nah, ini ada 4 tabel. Kita pakai tabel yang paling bawah itu yang koefisien. Ini sudah ada hasilnya. Kita klik kanan, copy, kemudian dipastekan. Entah dipastekan di MS Word. Kalau saya di sini adalah saya pastekan di output, ya. Saya pastekan di PPT. Ini kok nggak sama ini. Di sini keterangannya tingkat pendidikan, masa kerja, di sini cuma singkat saja, ya, nama variabelnya. Ya, ini masalah tampilannya. Tampilannya kan kita bisa ngatur sejak di depan sini. Ya, misalnya kita pakai ini file, kemudian edit, kemudian option. Nah, terus ini kita bisa pilih, ya. Kalau yang ditampilkan apakah output, ya, viewer. Oke. Nah, ini pivot table itu variabel labelnya dalam apa? Jadi di menu tadi saya ulangi, ya, edit, kemudian option gini, kemudian pilih yang output ini. Di pivot table namanya pivot table, ya, yang output ini namanya pivot table. Output yang seperti ini, ya, ini namanya pivot table.
Nah, pivot table-nya itu label ya. Label itu berarti ya labelnya tadi, tingkat pendidikan, masa kerja. Tapi kalau kita menghendaki yang muncul adalah nama variabelnya, kita ganti aja dengan name ini. Names. Kemudian oke, udah. Jadi kita lihat di sini. Di sini kan semula nih, tingkat pendidikan masa kerja. Nah, kalau kita cuman mau menampilkan PDDK sama MS kerja ya lewat caranya tadi, kemudian kita ulangi aja analisisnya. Analis regression linear ini. Ya, nanti munculnya PDDK MS kerja. Oke. Nah, PDDK MS kerja kan itu. Ya. Ya, sama aja sih ya. Angka-angkanya sama, cuma masalah tampilan aja. PDDK MS kerja. Atau kalau labelnya ya begini, tingkat pendidikan masa kerja. Ya, kita klik kanan, copykan di sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah keluar output ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, tentukan persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi itu adalah semacam ini, persamaan regresi. Topi sama dengan B0 plus B1, X1, dan seterusnya. Ininya B0-nya berapa, B1 berapa, B2 berapa, dan seterusnya. Nah, yang mana yang B0? B0 itu ini ya, unstandardized coefficient. Ini B0, ini B1, ini B2. Jadi persamaan regresinya bagaimana? Persamaan regresinya begini, Y topi sama dengan min 27533, ini min 27533,195 plus 429 sekian sampai 97,292 kan. Nah ini. Ini persamaan regresinya ini. Ya. Y itu gaji, Y topi berarti prediksi gaji satuannya Rp1.000. Kemudian X itu pendidikan, X1-nya pendidikan, satuannya tahun. Kalau X2 adalah masa kerja, satuannya bulan. Oke. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut. Jadi sudah ketemu persamaannya, ini ambilnya dari sini sekali lagi. B0, B1, B2. Sudah ketemu, maka interpretasinya gini. Untuk setiap kenaikan tingkat pendidikan, X1 kan pendidikannya, tingkat pendidikan. Sebesar satu satuan, berarti naiknya 1 tahun. Kenapa kok naik 1 tahun? Karena satuan pendidikan itu tahun. Jadi jika pendidikan bertambah 1 tahun, sedangkan masa kerjanya tetap, maka gaji itu diprediksi naik sebesar ini 4.219 ribu rupiah. Jadi kalau 4.000 itu berarti 4.219. Selisihnya 4.219.000. Setiap ada kenaikan pendidikan 1 tahun. Jadi satuannya Rp1.000. Jadi naiknya 4.219.000. Jadi 4.219. Jadi X1 naik 1, X2-nya naik sekian. Jadi intinya gini. Kalau ada 2 orang ya yang masa kerjanya sama, jadi bekerja di sana sama-sama baru 10 bulannya atau baru 15 bulannya. Tapi kalau orang yang pertama itu gaji pendidikannya 1 tahun lebih tinggi daripada orang yang kedua, maka orang pertama itu dibandingkan orang kedua itu gajinya selisihnya 4.219.000. Selisihnya 4.219.000 rupiah. Jadi 4.219.000. Jadi setiap satu selisih pendidikan, selisih gajinya sekian. Dengan catatan masa kerjanya sama. Sekarang yang ini. Untuk setiap kenaikan masa kerja sebesar 1 satuan, berarti 1 bulan. Ya. Masa kerjanya bertambah 1 bulan. Sedangkan tingkat pendidikannya tetap, maka ia diprediksi naik sebesar 97,292 ribu rupiah. Jadi naiknya 97 ribu ketika ada 2 orang yang tingkat pendidikannya sama, tapi yang satu masa kerjanya lebih lama 1 bulan. Setiap selisih 1 bulan, itu selisih gajinya 97 ribu. Jadi, jika masa kerja bertambah 1 bulan, sedangkan tingkat pendidikannya tetap, maka gaji diprediksi akan naik sebesar 97,292 ribu rupiah. Itu interpretasinya. Terus pertanyaan berikutnya, variabel mana yang lebih berpengaruh terhadap gaji? Variabel yang paling berpengaruh tingkat pendidikan
X1 karena mempunyai slope regresi terstandarisir dalam absolut yang lebih besar daripada slope regresi terstandarisir dalam tanda absolut yang dimiliki oleh masa kerja. Ya. Kenapa menggunakan terstandarisir? Karena satuan tindakan pendidikan dan tidak sama dengan satuan masa kerja. Jadi gini, masa kerja itu satuannya bulan, masa kerja adalah tahun. Karena nggak sama, maka yang dilihat bukan yang unstandardized, tapi yang standardized. Standardized coefficient. Jadi lihatnya di sini. Terus diabsolutkan. Jadi yang plus tetap plus, yang min jadi plus. Terus besar-besaran angka. Mana yang angkanya paling besar, ya berarti itulah yang pengaruhnya paling besar. Jadi di sini ada yang pengaruhnya paling besar adalah tingkat pendidikan. Karena dia 0,658, 0,53. Ya, sekali lagi, kalau satuannya di sini beda-beda, lihatlah kolom ini. Kalau satuannya sama, lihatlah di sini. Termasuk ketika Anda ngukurnya itu pakai skala Likert, skala diferensial semantik, atau menggunakan skala numerik gitu ya. Itu kan bentuknya skor. Itu yang kesepakatannya ya, para peneliti itu lihatnya tidak di sini tapi di sini. Karena itu adalah skala buatan. Nah, skala buatan manusia. Tapi kalau skalanya skala alamiah seperti meter, kilometer, persen, rupiah ya pakainya ini. Kalau sama tapi ya. Kalau nggak sama lihatnya sini. Atau skala-skala buatnya juga lihatnya di sini ya, standardized coefficient. Tanda plus minusnya diabaikan, lihat aja mana yang angkanya paling besar. Ya, jadi jawabnya adalah yang paling pengaruhnya terbesar adalah tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan itu punya dampak lebih besar pada gaji daripada masa kerja, maksudnya gitu. Yang terakhir, jika diketahui seseorang mempunyai pendidikan selama 15 tahun, masa kerjanya 5 tahun, tentukanlah berapa perkiraan gaji orang tersebut. Ya. Pendidikannya 15 tahun, masa kerjanya 5 tahun. Pendidikan berarti X1-nya 15, X2-nya 60. Kenapa kok 60? Karena X2 itu satuannya bulan, bukan tahun. Ya, 5 tahun itu sama dengan 60 bulan. Jadi X1-nya 15, X2-nya 60. Nah, berapa perkiraan gajinya? Perkiraan gajinya masukkan ke persamaan sini. Ya. X1-nya nanti diganti dengan angka 15, X2-nya diganti dengan angka 60. Jadi ini kali 15, 97, sekian kali 60 begini. Nah, min 275 sekian-sekian ditambah 4200 sekian kali 15 ditambah 97, sekian kali 60. Ketemunya adalah 41.599.000 rupiah. Kalau jadikan rupiah ya kali 1000, jadi 41.599.165 rupiah. Gaji satu bulannya sekian. Itu pengantar, semoga bisa dimengerti dengan lebih baik dengan gamblang. Ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.